Mana ini Pak Kris? Hmm, kayak itu bukan ya? Coba deh, langsung cek. Oh di sini. Udah lama. Ya, belum sih. Waalaikumsalam. Salam. Duduk ya Pak. Ya. Dari jam berapa tadi Pak? Baru 10 menit. Oke. Gimana? Hari ini kita mau bersilaturahmi ke mana ini? Hari ini kita jalan-jalan ke. Kayaknya rambutnya udah panjang tuh Pak. Iya, ini kan hasil ini semedi. Istiqmah kan. Langsung jalan aja yuk. Oh, kemana? Ada deh. Ikut aja. Ya kan saya yang nyoper, masa nggak tahu sopirnya? Nanti saya kasih tahu arahnya. Oke? Itu rumahnya apa? Tokonya atau Itu tempat usaha? salah satu tempat usahanya. Iya mas ya. Iya. Aku nunggu di luar aja deh. Coba gitu. Iya. Emangnya ada di motor deh. Kamu sih masuk ya. Ayo. Udah, kita ngambil lah. Kita sama ownernya. Motornya lagi motor gitu. Jadi dengar-dengar kabar dari teman-teman itu, kok ternyata Om Romi ini salah satu pelaku usaha yang dulu itu pernah mengalami titik paling jatuh dalam hidupnya itu. Nah, kita itu penasaran titik waktu terjatuhnya itu seperti apa sih yang mula-mula itu? Sebenarnya bukan titik jatuh atau titik rendah ya, cuma memang mulai untuk di jalan yang benar. Jadi sebelumnya itu memang saya melihat setiap usaha, setiap apa yang saya lakukan memang kurang barokah mungkin karena dulu saya bekerja di kapal pesiar. Iya. Kapal pesiar ya, yang notabene jangan tahu sendiri lah, Homer dan lain-lain itu sudah seperti itu. Merasa rela. Ya, dan nggak ada batasan memang seperti diselenggarakan dan ketika saya pada waktu itu ini kakak perempuan meninggal dan sebelumnya juga ibu sudah meninggal, bahkan bapak di rumah sendiri. Nah, di situ jadi titik balik saya bahwa ya nggak serta merta semua itu hanya sekedar masalah cita-cita atau keinginan ego aja. Cuma sebagai anak saya punya kewajiban untuk birrul walidayah dan ternyata banyak ilmu yang belum saya dapati selama ini, cuma ngejar dunia tapi sebenarnya hatinya kosong. Jadi apa-apa terabas, apa-apa hajar ya gitu kan, kurang imbang. Alhamdulillah ketika pas sampai di rumah ketemu teman-teman yang mereka sudah hijrah, yang mereka sudah berilmu lebih, akhirnya saya ikut. Nah, sampai akhirnya seperti ini, jadi bisa lebih manfaat, bisa lebih barokah dan tentunya juga jadi lebih legowo. Apapun itu tingkatannya di bawah atau di atas, kalau kita bersyukur tetap insya Allah lebih tenang gitu mas. Berarti untuk usaha yang hari ini dimiliki itu berawal dari titik balik yang tadi disampaikan itu? Iya. Oh, kalau boleh tahu sekarang outletnya udah berapa Om? Alhamdulillah saya dititipi 25. 25 outlet. Dengan jumlah total karyawan? Sekitar 70-an. 70-an. Iya. Masih butuh karyawan baru? Iya. Dulu itu di kapal pesiar bagian apa tuh? Saya housekeeping, bagian bersih-bersih. Bagian bersih. Iya. Dulu pernah satu pesan yang saya dapatkan pas di kapal. Jadi waktu itu di Hawaii. Ketika saya turun terus naik taksi, ditanyain sama supir taksinya. Supir taksinya alhamdulillah Islam juga, dia kalau dari casingnya sih kelihatannya juga sudah orang yang berilmu tinggi ya. Jadi dia tanya, kamu orang mana? Orang Indonesia. Kamu Islam? Iya. Kamu kerjaan di kapal apa?
bersih-bersih di kapal, bersih-bersih di kamar maksudnya. Jadi kamu nggak mikir apa, kamu adalah bagian dari penyelenggaraan zina. Tim sukses zina ya. Langsung kena, wah iya juga. Jadi emang pas waktu itu ketika saya memilih untuk berhenti dari kapal dan memulai untuk karir di sini, ya sudah nggak ada keraguan lagi, sudah memang harus balik, sudah harus cari jalan yang benar gitu. Jadi memang sudah sangat kuat ya motivasinya untuk sudah gitu contohnya. Iya. Terus kalau memilih ini barbershop Kan banyak yang bisa itu. sebenarnya beberapa kali waktu saya juga jatuh bangun, Mas. Jadi pertama dulu nerusin usaha milik ibu jualan soto, tapi nggak ada feel di situ, terus juga saya lihat nggak sepadan, Malah pakai ngetek-ngetek kayak kelihatannya. habis itu buka toko pakaian, pengennya sih konsepnya kayak distro, cuma karena orang kapal itu mungkin kurang pengalaman ya, jadi mau buka distro tapi beli bajunya di Tanah Abang. Wah, salah segmennya. Nah, terus itu nggak laku, habis itu minta tolong sama temen jualan telur. Jadi ada temen orang Temanggung juga, dia peternak ayam, minta tolong untuk jualan telur 3 kotak pakai mobil punya bapak, kotak ya masih belum bagus lah modelnya. Perjalanan muter Temanggung, telurnya pecah, bensinnya jualan ambil harga kurang lebih kalau nggak salah 160, saya jualnya 155. Jadi memang dibuat rugi 5.000 untuk nyari pelanggan dulu. Wah sih kayak gitu lah. Terus memang hasilnya rugi. Rugi. Berarti niatnya sesuai niat. Iya. Tapi dari kerugian itu dapat pelanggan. Dapat pelanggan, tapi namanya penjual itu kan juga ada yang sistemnya titip jual di tempo, jadi kita udah keluar uang sampai 1 bulan belum lunas, kotaknya kayu hilang. Bukan bidangnya ya. Terus Gitu. dari telur telur sini langsung. Cuma kan dulu di kapal memang saya side jobnya atau sampingannya itu memang potong rambut, jadi sudah punya bekal teknik, dan konsepnya di kepala itu memang udah ada suatu saat memang saya pengen buka workshop dengan konsep vintage gitu. Pertama kali di Keranggan ini. Enggak, di Jalan Kartini Temanggung. Itu dulu ukuran tempatnya itu cuma 3x3, ya mirip kayak pos kamling gitu. Jadi kan bangunan utama itu dibuat toko baju, ada kamar kecil, bukan kamar kecil sih, kamar ukuran kecil saya buat untuk itu potong rambut. Cuma kan konsepnya udah jadi lantai sudah hitam putih. Terus waktu itu memang baru booming model rambut pompadour, undercut, yang mana saya mungkin pelopornya di sini, yang lainnya masih model Mandarin atau apa gitu. Jadi saya memang yang memulai untuk di sini. Itu kan mulai dari 2013 sampai 2017 itu baru benar-benar matang. Maksudnya nemu sistem gimana cara kita merangkul karyawan, gimana kita untuk menjadi leader di bidang barbershop itu sendiri. Di usia barbershop yang ke berapa tahun? Keempat, berarti kan 2013 sampai 2017. Baru satu di Kartini itu. Iya. Nah, tapi kan itu juga banyak pelajaran di situ, Mas. Mulai dari sepi, mulai dari banyak pelanggan jadi adaptasi gitu loh, Mas, sama segmen sama lingkungan juga. Alhamdulillah ketika 2017 bisa buka satu di Magelang, alhamdulillah sampai sekarang. Terus langsung bertubi-tubi sampai 25 cabang itu. 2017 cabang kedua, 2019 itu sudah 21 cabang. Berarti mencapai. Jadi hampir 1 bulan itu 2 kali, 3 kali outlet itu bisa gitu. Nah terus kalau kaitannya sama ini sendiri, Mas, kalau pendekatannya dengan ke Allah gitu, untuk ibadah apa segala macam dengan perubahan itu memang luar biasa, Mas. Jadi semua yang saya dapati, semua yang ada di sekitar saya itu nggak cuma sekedar hanya karena hebatnya saya, karena kemampuan saya kerja lebih di atas 12 jam katakanlah. Karena waktu itu dulu saya punya konsep, kok sehari cuma 24 jam ya, kalau boleh saya minta sampai 30 jam lebih, karena memang
saya semangat ya, tapi ternyata ya itu 2012 sampai 2017 itu nggak ada apa-apa gitu mas. Gitu pak, nggak berkembang. Cuma satu aja. Terus saat itu saya kerjanya kayak gitu udah nyambi jualan pakaian, nyambi jualan telur, dia nyukur. Tapi nggak ada perkembangan. Nah 2016 itu kan benar-benar mulai meluangkan waktu untuk taklim mas. Untuk bisa datang di majelis taklim, untuk bisa kumpul dengan orang-orang yang memang saya anggap ini potensinya luar biasa. Mereka santai-santai aja, mereka cuma ibaratnya disiplin untuk masalah ibadah kok luar biasa. Saya lihat ya ini ada satu sosok, ada satu kelompok yang harus saya pedomani, ini harus saya pegang, saya harus masuk di situ. Nah ketika itu masuk di situ ternyata ya lebih kondusif, saya lebih nyaman, dan dalam kurun waktu 1 tahun 2016-2017 dengan yang tadi saya bilang dus. Rata-rata mas, orang bikin cabang itu harus nabung, harus mikir balik modal. Tapi ketika saya buka cabang, saya mau dikasih uang, saya dikasih rezeki. Dan setiap konsep outlet itu saya yang bisa. Jadi apa ya, semua seperti keinginan saya semua, dan bahkan melebihi apa yang saya minta. Ketika saya memang benar-benar ini jalan saya, ini adalah lingkup saya, dan mereka mendukung, mereka juga insya Allah selalu mendoakan ya jadi seperti ini. Ketemu ya ini aja. Ketemu iya mas. Itu artinya dengan cara kerja atau dengan pengelolaan yang sama, tapi belum ada kedekatan dengan ibadah, cuma satu aja itu nggak munda-munda, tapi begitu dengan cara yang sama yang dengan lakukan tapi sudah pendekatannya lain, langsung malah bertubi-tubi langsung cabang. Iya. Dan seperti seolah simpulnya dibuka gitu ya. Dan sebenarnya malah bukan dengan cara yang sama loh mas. Malah saya meninggalkan cara yang lama saya itu. tinggalkan karena Emang yang lama itu gimana kok sampai ditinggalkan, dan yang baru itu seperti apa? gini maksudnya, kalau cara yang lama itu kan saya mengelola, saya leadernya di situ, semua saya tangani. Kalau di tahun 2017 itu malah sudah saya serahkan sama karyawan. Jadi saya sudah ibaratnya ambil pensiun ini saya serahkan ke kamu. Ini sudah waktunya saya untuk merawat bapak. Jadi waktu itu memang saya prioritaskan untuk bapak, karena bapak itu kan diabetes mas. Jadi dia 1 minggu 2 kali harus periksa ke rumah sakit, ke Jogja Keparaan. Nah sebelum itu kan ini namanya anak cowok, seolah-olah dia memang apa ya, kerja di luar negeri kan hebat gitu. Malah jadi konflik terus. Jadi ketika 2016-2017 itu saya apa sudah, nah itu malah ya Allah mendatangkan sistem yang lebih bagus, mendatangkan karyawan yang kompeten. Jadi itu mas, ketika kita berserah malah makan sendiri gitu. Itu kelas seminar online nggak pelaku ini kalau gara-gara kayak gini. Nggak ada ketemunya kan itu. Gimana masuk seminar online terus gimana caranya merawat orang tua? Loh, gunanya apa? Sebenarnya minta tiket kembali. Kembali lah ini ya. Itu rahasia yang kita nggak pernah tahu. Ternyata di balik kesuksesan seseorang itu selalu tersimpan rahasia. Iya. Doa orang tua luar biasa, peran teman-teman kita, lingkungan, partner kita itu Jadi pengen nelpon ibu. itu mas. Itu luar biasa. Kalau kita nemu lingkungan yang benar, partner yang benar, apalagi dapat guru ya mas, dapat guru yang benar-benar serk dan benar-benar dia praktisi lapangan, bukan hanya sekedar memberikan wejangan, tapi dia benar-benar dulu dari grassroots, memang dia yaitu ternyata teknisi lapangan lah ya, praktisi lapangan. Praktisi lapangan. Ada prioritas atau orientasi orang itu ada sukses dunia, punya berapa cabang, punya materi yang seperti ini. Tapi kok ketika saya ambil benang merah dalam lingkup yang saya masuki itu, kok mereka lebih gini, sukses itu adalah kita memberikan manfaat untuk orang lain, kita bisa memberikan suri teladan yang baik buat orang lain. Nah itu mas, jadi dari situ pula menjadi salah satu bumbu untuk meraih kesuksesan dunia akhirat untuk saya mas, mungkin seperti itu. Berarti bukan seberapa banyak yang ada pada diri kita yang kita miliki, tapi seberapa banyak manfaat yang bisa kita berikan. Iya, gitu. iya.
Kalau ngelihat ini ya tadi yang di Mas Romi lakukan itu, ini sebenarnya bisa diduplikasi oleh banyak sahabat-sahabat kita, gitu, Iya. termasuk diri kita gitu. Jadi kalau kita ngomong soal elemen ibadah itu tidak bisa satu-satu aja, tapi kan ada berbakti pada orang tua, ada sedekah, Iya. ada taklim, jadi itu mungkin satu kesatuan yang kalau Iya. masakan itu ya itu bumbu itu harus komplit. Kalau mau uyah tok lah, mau asin tok, tapi nggak sedap, nggak Iya. gurih gitu ya. Jadi mungkin gitu ya Mas ya. Iya. Satu kesatuan gitu ya. Dan istiqomah. Istiqomah, tambahan satu istiqomah. Satu bumbu lagi. Satu bumbu lagi. Dan itu bukan bumbu terakhir, Masih ada lagi. masih ada lagi. Apa itu? Tanya sendiri. Oke. Bumbu selanjutnya apa, Bro? Apa ya, ikhlas Mas, ikhlas. Jadi setiap melakukan suatu kebaikan lupakan, melakukan suatu kebaikan lupakan. Jadi jangan perhitungan, apalagi saya juga kurang setuju ketika orang bernadar, bukan apa ya, lebih baik jangan bernadar. Kalau saya, jadi kalau seandainya saya bisa beli mobil, saya mau sedekah sekian. Kalau saya enggak sih, sedekah dulu dong. Toh hukum Allah itu kan pasti Mas, siapa yang bisa ngerubah ini jatuh ke bawah? Enggak ada. Ya kan, hukum Allah ketika kita bersedekah akan dilipat gandakan kebaikannya 70 kali atau itu minimalnya, maksimalnya mau 1000 kali, 500 kali tasawuf. Sedekah dulu aja, udah rutin. Kalau doa dikabulkan itu kan bonus. Setidaknya kalau itu tidak dikabulkan, itu pasti menjadi yang lebih baik untuk kita karena menghindari kesombongan kita, atau pasti ada sesuatu yang lebih baik dari situ. Dan di akhirat pun pasti hitungannya ada kok Mas, nggak rugi, nggak ada ruginya. Dari sedekah itu juga menjadikan wasilah kita untuk basirohnya itu keluar. Jadi apa ya? Ya saya cuma sekedar tukang cukur, sekedar cuman, tapi ya jangan datang ke sini. Terus banyak teman-teman juga yang nanya, tapi sih jadi ketika saya semisal per 1 bulan sekali saya membuat meeting dengan karyawan pun juga nggak sekedar omong kosong. Jadi saya tahu auranya, atmosfernya mereka itu benar-benar memperhatikan, benar-benar nyerap gitu loh Mas. Jadi itu mungkin dari sedekah itu juga menjadi wasilah kita menjadi orang yang lebih bijaksana, terus yang nggak pelit, yang tentunya juga bermanfaat dan pasti ditemukan dengan orang-orang yang soleh. Jadi lebih kondusif, lebih nyaman, lebih barokah insya Allah. Gitu. Tapi jenengan masih bisa kalau ya sedekah. Ya masih bisa, tetap masternya itu masih ada lah. Masih ya. Kita coba ya Mas ya. Mau dipotong model apa? Selesai. Wah, ini udah selesai tadi. Jadi Mas Romi ternyata terbukti beliau masih handal memegang gunting. Romi, ini kita masuk ke sesi closing. Boleh nggak kira-kira kalau kita minta closing statement buat sahabat Nabi yang menyaksikan, pesan kehidupan seperti apa yang ingin Om Romi tampilkan dari perjalanan hidup Om Romi? Terus bermanfaat, ikhlas, dan yang jelas bermanfaat itu kan levelnya A, B, C, D. Kalau yang saya dapati, yang saya lakukan selama ini adalah prioritaskan yang grade A dulu. Grade A itu adalah pertama ya orang tua yang setara dengan orang tua itu adalah menghafal Quran dan apa ya, Guru jangan. ya termasuk guru, kita memuliakan guru juga di situ adalah suatu mungkin apa ya, yang rezeki yang luar biasa, tapi nggak semua orang bisa dapati loh. Kayaknya aku tapi sebenarnya itu rezeki luar biasa, nggak semua orang bisa. Ketika kita sudah masuk di situ, udah mau minta apa loh, nggak ada yang dikasih. Seperti itu. Ikhlas dan terus bermanfaat. Iya, bermanfaat. Dan jadi yang
jadi bagian dari dakwah ya. Jadi bagian dari dakwah. Bagian dari Islam itu sendiri. Islam kan Apapun posisinya. Nah itu apapun posisinya. Nah, harus didepani Mbak. Nggak harus kita bisa support ya support, kita bisa WA atau kirim Forward pesan-pesan gitu ya. Bagus. Iya. Jadi kalau kita ngomong memaknai dakwah itu dalam skup yang luas ya. Iya. Artinya tidak hanya konvensional yang seperti yang sudah ada ceramah, orang ada yang dengerin gitu kan seperti itu. Tapi dari penampilan itu juga bisa menjadi dakwah, menginspirasi orang menjadi baik. Terus dengan banyaknya Mas Robi dengan usahanya yang sukses menginspirasi orang untuk berusaha keras. Motifnya apa sih? Oh ternyata sedekah. Jadi konsep dakwah itu menjadi lebih lebar lagi. Jadi apa namanya tuh hampir setiap lini kehidupan. Ya kalau gitu kami mohon pamit, terima kasih untuk waktunya, dimaafkan mengganggu. Sama-sama, saya juga terima kasih atas kedatangannya dan semoga bermanfaat. Yes, ya. Ya, Mas Romi, saya makasih banget ini dengan model kepala baru. Mudah-mudahan Lebaran bisa saya Ini buat silaturahmi. Oke dulu langsung kita. Kita ya Mas, selamat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.